Oke. Sudah, situ cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Qur'anul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman kami akan Saya Aida Bintan. Baik, kita masuk mulai dari apa itu diagnosa kesulitan belajar. Yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar, menentukan kesulitannya apa, dan juga mempelajari faktor yang menyebabkan kesulitan belajar serta cara menetapkan dan kemungkinan mengatasinya, baik secara kuratif maupun secara preventif berdasarkan data dan informasi yang ada. Jadi pada dasarnya diagnosis itu adalah menemukan masalahnya, merumuskan, kemudian solusinya apa dari kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh konselor adalah tipe-tipe belajar atau yang disebut dengan tipologi belajar yang ada pada anak sekolah. Nah, jadi di sekolah meskipun kenalnya dengan berbagai mata pelajaran, ya, nah itu diklasifikasikan tipe-tipe belajar seperti apa. Contoh yang pertama, belajar abstrak. Maksudnya apa? Apakah lukisan abstrak? Ternyata namanya belajar abstrak ada contoh di PA ini belajar tidak. Nah, kita kan tidak bisa Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, kita menginterpretasikan di dalam pikiran kita itu seperti apa. Nah, itu belajar abstrak. Tapi kita menyadari dalam hati bahwa Allah itu ada seperti itu. Lalu yang kedua adalah belajar keterampilan. Belajar keterampilan maksudnya belajar sesuatu yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Misalkan keterampilan kalau di sekolah-sekolah itu keterampilan menulis, misalkan anak kelas 1 SD menulis harus itu kan keterampilan ya, menggunakan sebaliknya. Nah, yang ketiga belajar sosial. Maksudnya apa? Contoh kalau di SD ada PPKN, ya, ada IPS. Nah, itu yang dimaksud dengan belajar sosial. Jadi mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia lain. Nah, itu belajar sosial. Belajar nomor 4, belajar pemecahan masalah. Dan setiap mata pelajaran itu ada macam yang bisa diterapkan. Nah, satunya adalah belajar pemecahan masalah ini. Jadi, itu untuk mencari apa masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah itu merumuskan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak menjadi masalah lagi. Seperti itu. Lalu nomor 5 adalah belajar rasional. Nah, ini salah satu yang penting sebetulnya bagi anak-anak untuk belajar rasional mereka dewasa, karena kehidupan itu terkadang memang tidak rasional, tapi kita bisa menilai apakah sesuatu itu masih bisa kita terangi atau tidak. Belajar rasional. Nah, berikut adalah belajar biasa. Selain belajar pengetahuan umum di sekolah, itu juga dituntut mengerti apa yang saya lakukan ketika ada di masyarakat. Contohnya, belajar adalah mempelajari norma itu kan perlu dipahami peserta didik, sehingga ketika misalnya datang sebuah tempat yang orang suka gitu, maunya lembut, ketika pergaulan tadinya bicara keras gitu ya, ketika ke situ dia terapkan seperti bahwa normanya seperti itu. Lalu belajar apresiasi. Nah, salah satu yang perlu dipelajari selain pengetahuan umum seperti matematika dan lain-lainnya adalah belajar apresiasi. Dengan ini siswa dapat mengerti yang seharusnya dilakukan ketika ada orang lain berbicara, atau ketika ditampilkan sesuatu misalkan lukisan, gimana sih cara mengapresiasinya, karena
berbagai macam ya. Bisa orang dengan tepuk tangan, ada orang dengan fotonya diviralkan gitu ya. Itu salah satu apresiasi. Atau dengan membeli lukisan tersebut juga salah satu bentuk apresiasi. Nah, terakhir adalah belajar pengetahuan yang secara umum dipelajari di sekolah, ilmu sains, fisika, kimia, matematika, itu termasuk dalam belajar pengetahuan. Selanjutnya, Kesulitan belajar dalam bahasa Inggris bisa disebut juga learning disability ya. Jadi ini ada yang pengalaman belajar pertama ada aspek fisiologis, yaitu kondisi jasmani atau otot yang menandakan kebugaran tubuh dan sedikitnya dapat mengetahui semangat dalam belajar. Kemudian ada aspek psikologis berupa kecerdasan, bakat, minat, dan juga motivasi. Di samping faktor internal masih ada juga eksternalnya, yaitu lingkungan sekolah. Ya, dalamnya ada guru, staf, teman-teman, guru sekolah, atau rumah kepada sekolah, kemudian keluarga, alat belajar, serta keadaan sekolah. Nah, di sini ada pelaksanaan dari kesulitan belajar siswa dalam belajar aktif di sekolah. Aktif itu berarti ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Jadi mereka juga bukan hanya belajar duduk, tapi mereka melibatkan kognitifnya, afektifnya, dan juga psikolognya. Apa sih alasan kenapa harus adanya pembelajaran aktif? Yang pertama, pembelajaran ini memiliki yang pembelajaran untuk pembelajaran gitu, agar mereka mampu meningkatkan kreativitas berpikirnya. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar daripada peningkatan penguasaan isi, jadi lebih fokus pada proses belajarnya. Kemudian yang ketiga, melibatkan para pelajar dalam tugas berpikir seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang keempat, berbagai gaya belajar dan melayani dengan baik-baiknya. Nah, keuntungan dari pembelajaran aktif yang pertama, para pelajar yang aktif dapat menggunakan pengetahuan mereka. Kemudian, para pelajar juga dapat berpikir secara kritis dan juga secara kognitif dan dapat menerapkan suatu strategi membaca dan belajar dalam lingkup yang luas. nah, kenapa diagnosis dan belajar perlu dilakukan? Karena ada yang pertama, adanya kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Mereka peserta didik ini punya hak yang harus kita berikan gitu ya sebagai guru. Nah, jadi anak itu tidak boleh mendapatkan kesempatan di sekolah berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah perbedaan kemampuan dan minat yang asal dari lingkungan yang berbeda, dari yang berbeda, pola yang berbeda, dan itu menentukan bagaimana dia belajar. Apakah dari lingkungan tersebut ada yang menghambat dirinya untuk belajar, atau dari lingkungan tersebut ada yang mendorong dirinya untuk belajar, memotivasi untuk belajar. Itu perlu didiagnosis. Yang ketiga adalah harus adanya kesempatan pada siswa untuk menjadi dengan pemahamannya. Rata-rata di sekolah umum yang itu hanya yang kita saja kelihatannya sudah gitu ya. Yang maju, sedangkan yang duduk di belakang, ngobrol atau tidur malah jarang diperhatikan. Nah, sebetulnya itu seharusnya lebih diperhatikan. Semua murid mendapatkan kesempatan yang sama. Lalu karena guru lebih intensif menangani siswa dengan mendiagnosis kesulitan belajar siswa, guru juga bisa lebih mengenal siswanya. Jadi cuma asal ngasih materi saja, tapi juga mendukung perkembangan yang lain selain pengetahuan. Berikutnya tentunya dalam melaksanakan diagnosis kesulitan belajar siswa, kita harus bertahap. Di dalam proses mendiagnosis kamu ini gitu, tapi kita harus melewati beberapa tahapan dulu. Pertama, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Kita meneliti dulu nih, siswa ini kesulitan belajar. Selanjutnya, kita mengidentifikasi, kita melokalisasi kesulitan belajar atau
mengidentifikasi kesulitan belajar tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Apa sih yang menjadi faktor penyebab kesulitan tersebut? Entah dari keluarga, dari minat pastinya dan faktor lain. Kemudian perkirakan alternatif bantuan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan menetapkan kemungkinan cara mengatasinya dan selanjutnya. Jadi kita bisa berupa konsultasi dengan orang tua ataupun learning. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar ada tes prasyarat, dan tes diagnostik, dan wawancara dan juga pengamatan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.